Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6. Kami di sini akan membicarakan tentang pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saidatur Sakina Faradila Rahma. Di sini saya sebagai moderator dan di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Di kanan saya ada Saya Muhammad Faisal Fadli Muharam. Saya Enayatul Mauludiyah. saya Rosania Cadanabila. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya ke pendidikannya nih, kalian sadar nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh banyak banget kasus-kasus di Indonesia, mulai dari kayak perundungan, terus belum lagi yang pelajar hamil di luar nikah. Bener tuh. Salah satunya juga contohnya tuh ada yang Mario Dandi, kasus Mario Dandi itu. Iya, benar-benar. Terus ada juga yang kasus hamil di luar nikah yang di Ponorogo itu pelajar-pelajar. Oh iya, itu juga aku juga dengar. Eh, Menurut kalian nih, kenapa sih kasus itu bisa terjadi? Itu kan ada beberapa faktor pendidikan ya, itu seperti faktor keluarga, faktor di sekolah, terus ada faktor lingkungan. Nah, itu pergaulannya yang paling penting. Benar-benar. Berhubung kita lagi ngomongin pendidikan ya, kayak yang udah dibilang Enaya tadi kan ada faktor pendidikan. Menurutku nih ya, pendidikan itu emang berperan penting banget sih dalam kehidupan kita. Kayak pendidikan itu bakal mempengaruhi kualitas SDM kita, sumber daya manusia kita. Jadi kayak bakal mempengaruhi gimana cara kita bertindak, gimana cara kita berpikir. Jadi emang menurutku salah satu faktor pendidikan itu penting banget sih. Bener banget sih. Kayak yang udah aku singgung sebelumnya nih, bahwa pendidikan itu emang punya peranan penting banget. Bahkan bisa dibilang pendidikan itu merupakan investasi jangka panjangnya negara. Jadi gimana negara ngelola pendidikan itu bakal nentuin kemajuan suatu negara. Tapi pada kenyataannya malah kayak pendidikan di Indonesia itu belum baik, dan semakin lama kayaknya semakin buruk deh. Bisa dilihat dari yang banyaknya kasus-kasus itu ya, kayak itu jadi bukti bahwa pendidikan di Indonesia itu gagal dalam mendidik generasi-generasi bangsa. Makanya akhirnya banyak terjadi kasus-kasus yang seperti itu. Nah, menurut kalian nih, kenapa sih kok pendidikan di Indonesia itu sulit banget berkembang? Dari aku dulu ya, kalau menurutku sih ya sulit berkembang dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai loh. Jadi apa ya, seperti gedung sekolah yang kurang memadai lah, ataupun gedung sekolah yang tidak ada lab untuk praktikumnya lah, ataupun di sekolah yang sebenarnya sekolah itu cukup bagus, cuma kamar mandinya tidak cukup memadai. Ya, itu bisa sih jadi faktor. Selain itu ada pendapat lain nggak? Kalau pendapat dari aku lebih ke teknologi kan sekarang makin maju, termasuk media sosial juga semua orang bisa pakai gitu kan. Nah, jadi nggak hanya orang yang berpendidikan saja, jadi ilmu itu sifatnya bebas, bisa dapat dari mana saja, ada yang benar, ada juga yang salah. Kadang ilmu-ilmu yang salah itu yang bisa merusak moral generasi kita, jadi perlu kayak ada pendidikan moral yang tentang bagaimana cara bermedia sosial yang baik dan benar, bagaimana cara menanggapi apa yang ada di media sosial itu agar tidak langsung dicerna begitu saja. Belum lagi kurikulum kita itu kan masih ada kekurangan juga. Iya, suka berubah-berubah gitu Ya, ya. berubah-ubah. Ya, terus kayak banyak sekolah-sekolah kan biasanya misinya menciptakan lulusan yang berprestasi dan berakhlak mulia. Namun yang akhlak mulianya ini terkadang Belum kurang, ada. ya belum terwujud gitu. Karena memang pendidikan moral itu kalau dari saya sendiri selama masih SMP, SMA itu cuman ada mungkin di pelajaran PKN sama agama. Selain itu kayak nggak terlalu membahas moral. Mungkin ada kayak seminar tentang penyuluhan moral atau kayak penyuluhan narkoba gitu, tapi sifatnya kan cuman event gitu, nggak setiap minggu diadakan gitu. Jadi kan moral itu sifatnya nggak bisa kayak
sekali dijelaskan langsung masuk, itu kan harus beriringan. Belum lagi kalau lingkungannya toksik, itu kan harus diarahkan juga dari sekolahnya. Karena orang tua juga tidak terlalu bisa ngawasin anaknya, mungkin orang tuanya sibuk kerja gitu kan. Itu jadi peran guru di situ harus ada. Itu dari saya. Terus kalau dari saya itu ada rendahnya kualitas tenaga pendidik seperti kayak guru kayak gitu. Kan itu kayak guru kan itu harus benar-benar dalam mengajar kan itu benar-benar yang ngajar yang baik. Terus kayak apa ya? Kita tuh bener kalau nggak ada jam kosong gitu loh, misal dosen lah, di contohnya dosen yang ada di di kampus kan bener-bener kayak masuk terus, nggak ada jam kosong, terus kitanya kan nggak ngambil yang lainnya kan, kayak ngambil jam kosong yang lainnya, jadi tuh harus kayak bener-bener taat lah. Benar sih, aku juga setuju, apalagi kan guru ini tenaga pendidik itu yang langsung berinteraksi langsung sama kita buat nyampein ilmunya itu ya. Tapi mungkin ya bisa dibilang kalau tenaga pendidik ini kualitasnya rendah, tapi di sisi tenaga pendidik juga bisa dilihat kalau apresiasi kita ke tenaga pendidik itu juga kurang, kayak gajinya itu kecil, jadi ya mungkin harus sama-sama diseimbangkan gitu loh, biar kita apresiasi ke tenaga pendidiknya juga bagus, kita gajinya sesuai, dan mereka bisa meningkatkan kualitas mereka juga. Nah, kita kan tahu sendiri tuh bahwa pendidikan itu penting banget ya buat Indonesia ini. Jadi menurut kalian apa sih solusi yang bisa diberikan biar pendidikan Indonesia itu bisa lebih baik gitu? Menurut saya ya, solusi dari saya itu kan tadi mengenai sarana dan prasarana. Menurut saya sih kan setiap sekolah tuh biasanya diberi dana untuk sekolah, entah untuk itu pembangunan, entah untuk sarana dan prasarana, sebaiknya digunakan dengan baik, jangan disalahgunakan, dan jika bisa dana tersebut disalurkan ke sekolah agar sarana dan prasarananya terjamin dan cukup baik untuk pendidikan yang berkembang di Indonesia ini. Iya benar sih, emang dana itu perlu banget buat memajukan prasarana tersebut. Selain itu ada pendapat lain Mbak? Kalau pendapat dari aku sih lebih ke sistematika pendidikannya. Jadi kayak semisal TK, SD itu mungkin pengarahan pendidikannya lebih ke tata krama, moral ya. Selain pelajaran-pelajaran kayak berhitung dan membaca juga. Setelah itu kalau SMP lebih pengarahan ke sex education dan dampak dari pernikahan dini itu seperti apa untuk menanggulangi, meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu. Nah itu untuk kalau sudah SMA mungkin lebih ke pelajaran yang nanti akan berguna saat digunakan ketika kerja nanti. Saya itu penanaman tentang ideologi juga harus diterapkan benar-benar saat SMA itu, supaya kedepannya tidak terpapar ideologi-ideologi yang buruk. Kemudian soal moral kan itu harus diajarkan ya, mulai dari TK sampai SMA gitu. Jangan sampai cuman sebatas masih kecil aja, tapi pas sudah besar itu karena dianggap sudah paham jadi tidak terlalu diajarkan. Itu menurut saya tidak perlu ya, kayak harus terus diajarkan gitu. Iya benar sih, jangan sampai kayak kasusnya Mario Dandi itu. Iya, setuju. Nah, Terus Naya ada pendapat lain nggak? Terus kalau menurut saya itu menaikkan gaji para guru. Nah, kan guru kan biasanya kan malas ngajar itu gara-gara kayak kurangnya gaji, terus murid susah diatur. Tapi kan guru itu harus mencontohkan murid-muridnya agar kayak dididik dengan baik, kayak dikasih tahu mana yang benar, mana yang salah, gitu. Benar sih, kan kayak peran guru itu berat banget ya, jadi apresiasi ke guru juga harus lebih banyak sih. benar. Contohnya yang kayak Enaya bilang tadi, buat gajinya itu dinaikin.
Terus tadi yang masalah kurikulum ya, benar sih yang kata Rosa kalau kurikulum kita tuh sering berubah-ubah. Bahkan kita sendiri ngalamin nggak sih dari kita mulai SD kayaknya ya. itu udah berubah-ubah banget. Iya, beberapa kali ganti kurikulum. Nah, menurutku itu juga perlu diperbaiki sih. Kayak selama ini tuh kurikulum kita itu berubah-ubah kayak cuma ganti branding aja dan Iya. praktik di lapangnya tuh sama aja. Jadi kayak nggak ada membuahkan hasil yang besar gitu loh. Jadi kalau menurutku ya, mendingan kurikulum itu coba satu dulu dan benar-benar kita kuasai. Ditetapkan gitu. Jadi jangan kurikulum ini terus ganti lagi. Masalahnya bukan cuma guru, kitanya juga perlu Muridnya penyesuaian yang- gitu iya. loh. Muridnya nanti susah Iya, benar. penyesuaiannya gitu. Mending kita coba satu kurikulum itu benar-benar kita kuasai, kita dalami gitu. Itu sih solusinya ya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa pendidikan itu kan benar-benar penting ya buat kemajuan bangsa dan negara. Jadi benar-benar harus diperhatikan dan diperbaiki. Dan untuk memperbaikinya itu dari berbagai aspek. Contohnya mulai dari sistem pendidikannya, dari kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana prasarana juga. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Dan untuk mewujudkan itu harus ada kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak agar mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.